Oke, kita masih membahas tentang peridaksamaan linear dua variabel. Untuk mengingat kembali ciri-ciri bentuk peridaksamaan linear dua variabel, itu terdapat dua variabel. Nah, variabel yang biasa kita gunakan yaitu x dan y, dan terdapat lambang-lambang kurang dari atau sama dengan, lebih dari, lebih besar dari, atau lebih besar atau sama dengan. Contohnya gimana? 2x tambah 3y kurang dari 6, 3y min 2x lebih besar dari sama dengan 6, terus 2x min 3y kurang dari atau sama dengan 8, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian peridaksamaan linear dua variabel. Di sini contohnya itu 2x ditambah y kurang dari atau sama dengan 6. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, melukis garis 2x tambah y sama dengan 6. Nah, si peridaksamaannya ini diubah ke persamaan untuk melukis garisnya. Dan yang kedua yaitu titik uji. Titik uji ini digunakan untuk menentukan daerah mana yang merupakan daerah penyelesaian dari peridaksamaan linear dua variabel 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 6. Nah, untuk melukis garis yang pertama kita harus mencari dulu titik potong terhadap sumbu x. Nah, titik potong terhadap sumbu x ini y-nya sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena mari kita lihat. Misalnya saya punya titik ini, misalnya saya punya garis, nah misal garis G ini berpotongan dengan sumbu x. Ingat ya, sumbu x itu adalah sumbu yang horizontal, sedangkan sumbu y adalah sumbu yang vertikal. Nah, saya mempunyai garis G yang mana berpotongan dengan sumbu x. For your information, dua garis yang berpotongan itu akan berpotongan di satu titik. Nah, ini garis G dan sumbu x ini berpotongan di titik 3,0. Nah, bisa kita lihat di sini y-nya adalah 0. Misalkan lagi saya punya garis, nah garis H ini titik potongnya adalah di sini, anggap saja ini mepet ke angka 6 ya. Jadi titik potongnya adalah 6,0. Kita bisa lihat dari kedua contoh garis ini, garis yang mana garisnya itu memotong sumbu x, itu y-nya itu sama dengan 0. Jadi di sini y-nya sama dengan 0. Oke, bisa dipahami. Lalu selanjutnya, karena sudah diketahui y sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan. Sudah diperoleh 2x tambah 0 sama dengan 6, 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 bagi 2 yaitu 3, sehingga diperoleh titik 3,0. Nah, kita aplikasikan ke bidang kartesius. 3,0 itu di mana? Di sini. X-nya 3 dan y-nya 0. Nah, di sini. Lalu selanjutnya adalah mencari titik potong terhadap sumbu y, yang mana x-nya itu sama dengan 0. Kenapa x-nya sama dengan 0? Seperti yang telah dijelaskan, titik potong terhadap sumbu x ini titik potong terhadap sumbu y. Lalu punya garis set, kita ulang ya, pas. Nah, ini garis I. Nah, titik potongnya di sini ya. Kita lihat titik potongnya yaitu 0,4, yang mana x-nya itu 0. Misalkan lagi, nah kan di sini titik garis F itu titik perpotongannya yaitu dengan titik garis F, titik perpotongannya dengan sumbu y yaitu 0,1. Nah, di sini x-nya 0, sini x-nya 0. Jadi kalau suatu garis memotong sumbu y itu x-nya sama dengan 0. Oke. Nah,
Ini di sini kita telah ketahui X sama dengan 0, sehingga lalu kita substitusikan kepada persamaan 2 kali 0 tambah Y sama dengan 6, Y sama dengan 6 di bawah titik 0,6. 0,6 itu di sini, X-nya 0 dan Y-nya 6. Peroleh titik di sini. Lalu kita tarik garis, kita hubungkan kedua titik ini dengan garis. Inilah yang dimaksud garis 2x tambah y sama dengan 6. Lalu untuk titik uji ini digunakan untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, daerah penyelesaiannya itu bisa di atas garis, bisa daerah di atas garis maupun daerah di bawah garis. Nah, untuk menentukannya itu memerlukan titik uji. Nah, titik ujinya bisa diambil salah satu titik di bawah garis maupun salah satu titik di atas garis. Titik di bawah garis, salah satu titik di bawah garis. Nah, salah satu titik ini itu sudah mewakili titik-titik yang berada di bawah garis. Begitu juga salah satu titik di atas garis itu sudah mewakili semua titik-titik yang berada di atas garis. Nah, agar mudah kita ambil titik ujinya yaitu 0,0. Di sini ya titik ujinya 0,0 itu yang di bawah garis. Kita substitusikan ke pertidaksamaan. 2 kali 0 ditambah 0 kurang dari atau sama dengan 6. Kita peroleh 0 kurang dari atau sama dengan 6. Ternyata ini benar atau salah? Ternyata benar. Berarti daerah penyelesaiannya itu adalah daerah di bawah garis. Karena titik ujinya 0,0 ini adalah berada di bawah garis. Ingat, satu titik uji ini mewakili semua titik-titik yang berada di bawah garis. Hingga kita arsir, hingga inilah daerah penyelesaiannya. Lalu bagaimana kalau misalnya si titik ujinya ini ternyata menghasilkan hasil yang salah? Oke, kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan 3x tambah 2y lebih besar atau sama dengan 6. Langkah-langkahnya seperti pada contoh yang pertama, yaitu membuat garis 3x tambah 2y sama dengan 6 dan titik ujinya. Melakukan titik uji untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Untuk membuat garis, yang pertama menentukan titik potong terhadap sumbu X sama dengan 0, Y sama dengan 0 disubstitusikan ke garisnya untuk memperoleh titik potongnya, yaitu diperoleh 3x tambah 2 kali 0 sama dengan 6, 3x sama dengan 6, x sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2, sehingga diperoleh titik 2,0. Kita aplikasikan ke bidang kartesiusnya, di sini 2,0. Lalu kita cari titik potong terhadap sumbu Y, yaitu X sama dengan 0. Kita substitusikan X ke pertidaksamaannya. Kita substitusikan X ke persamaan ke garis ini, garis 3x tambah 2y sama dengan 6. Kita peroleh 3 kali 0 tambah 2y sama dengan 6. Kita peroleh 2y sama dengan 6, y sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Kita aplikasikan ke bidang kartesius, diperoleh titik 0,3, 0 itu x nya dan 3 nya itu y-nya. Kita aplikasikan ke bidang kartesius, diperoleh titik ini. Lalu titik ujinya seperti biasa. Lalu membuat garis terlebih dahulu, menghubungkan kedua titik ini dengan garis atau membuat garisnya. Nah, ini adalah garis 3x ditambah 2y lebih besar atau sama dengan 6. Nah, untuk titik ujinya seperti yang sudah dijelaskan di soal yang pertama, titik uji ini bisa diperoleh dari titik di atas garis maupun titik di bawah garis, yang mana titik tersebut ini mewakili semua titik-titik yang
Misalnya kita titik ujinya di atas garis, satu saja itu sudah mewakili titik-titik yang berada di atas garis. Dan kita misalnya mengambil titik ujian di bawah garis, itu juga kita sudah, itu merupakan perwakilan dari titik-titik, semua titik-titik yang berada di bawah garis. Nah, kita titik ujinya itu kita ambil 0,0 agar mudah kita substitusikan ke ketidaksamaan, diperoleh 3 kali 0 tambah 2 kali 0 lebih besar sama dengan 0 lebih besar atau sama dengan 0. Ini jelas salah karena 0 itu kurang dari 6 ya. Berarti ini salah. Kalau ini salah, jadi bagaimana? Berarti titik 0,0 daerah di bawah garis, ingat satu titik uji ini mewakili daerah, mewakili titik-titik yang berada di daerah sepihak oleh 0,0 ini. Jadi daerah penyelesaiannya adalah ini. Oke, agar lebih paham mengenai titik uji, kita coba contoh berikut. Mencari daerah penyelesaian 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 12. Nah, di sini saya sudah melukis garisnya. Ini merupakan garis 2x ditambah 3y kurang dari 12. Kita pakai titik uji yang mana nih? Bosan 0,0 terus. Kita coba pakai titik ujian di atasnya. Misalnya di titik ini, titik berapa nih? 4,4. Kita substitusikan ke ketidaksamaannya. 2 kali 4 ditambah 3 kali 4 kurang dari atau sama dengan 12. 8 tambah 12 kurang dari sama dengan 12. 20 kurang dari atau sama dengan 12. Ini benar atau salah? Jelas ini salah. Karena ini salah, berarti daerah di mana titik uji diperoleh itu bukan merupakan daerah penyelesaiannya, sehingga daerah penyelesaiannya adalah daerah yang di bawah garis. Ya, ini adalah daerah penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ke soal ini. Mencari daerah penyelesaian 5x tambah 3y lebih besar atau sama dengan 15. Kita ambil satu titik, misalnya titik ini 4,0. Titik 4,0 kita substitusikan ke ketidaksamaannya. 5 kali 4 ditambah 3 kali 0 lebih besar atau sama dengan 15. 20 lebih besar atau sama dengan 15. Ini benar atau salah? Jelas ini benar. Karena ini benar, maka daerah yang memuat titik ujinya itu adalah daerah penyelesaian. Berarti ini adalah daerah penyelesaiannya. Seperti itu. Jadi untuk titik uji ini tidak selamanya 0,0 dari titik mana saja. 0,0 ini tujuannya adalah untuk mempermudah saja. Yang penting konsepnya sudah mengerti bagaimana cara menyelesaikan, cara menentukan daerah penyelesaian suatu ketidaksamaan linear variabel. Sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih.